Halo guys, balik lagi bersama gue di sini, tentunya di channel Mr. Randy. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya agar video kita itu ada yang nonton atau istilahnya banyak menonton. Banyak di sini yang gue maksud yaitu perbandingannya sama jumlah subscriber kita. Jadi kalau misalnya kita punya subscriber 100, minimal yang nonton ya ada 100 atau ya mendekati atau bahkan bisa lebih. Bukan berarti banyak itu yang nonton harus ribuan, ratusan ribu atau jutaan, karena banyak itu relatif. Kan tergantung juga kan secara logikanya kan, kalau misalnya kita baru punya subscriber sekitar 100 ya bisa sih, tapi hampir istilahnya hampir nggak masuk akal kalau viewers kita langsung nyampe jutaan, kecuali kalau itu benar-benar video yang viral gitu. Seperti biasanya di pembahasan video kali ini gue bukan mau mengajarin ataupun mau ngasih tutorial dan segala macam, karena ini adalah sharing, yaitu berdasarkan pengalaman gue pribadi tentunya. Gue nggak akan membahas masalah hal-hal teknisnya seperti misalkan kayak membuat teksnya gimana, setting channel kita gimana. Itu mungkin akan sedikit tapi nyampe inti-intinya, karena mungkin udah banyak juga channel yang bahas tentang itu. Jadi kalian bisa nyari ya kalau misalkan kalian pengen tentang settingan yang settingan mendasar lah istilahnya, agar video kita itu banyak yang ditonton. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, let's get started. 1 minute 37 seconds later. Di video sebelumnya, gue membahas menyinggung sedikit kenapa subscriber gue sembunyiin. Itu tentunya ada pengaruhnya terhadap channel gue, yang mana gue bilang nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian belum nonton itu, kalian bisa nonton, ada di sini mungkin, atau nanti gue taruh link ya di deskripsi. Oke, sebagai seorang pemula seperti gue, tentunya kita ingin video kita itu ada yang nonton, istilahnya pengen banyak yang nonton. Nah, berbagai macam cara tentunya pasti dilakuin kan, misalkan ya tentunya lihat tutorialnya lah, otomatis di YouTube, misalnya di channel lain lah, channel-channel yang udah sukses, udah berkembang gitu. Mereka share pengalaman bagaimana setting ini, setting itu, dan segala macam, dan tentunya juga gue praktekin. Nah, tapi di situ gue rasa itu dari semua hal yang gue praktekin itu nggak terlalu ngefek ya. Ada sih pengaruhnya, kayak misalkan contoh tentang pembuatan judulnya, teks, thumbnail, dan segala macam, itu ada sedikit efek. Nah, tapi gue menemukan suatu hal yang itu mungkin bisa diterapin juga ke kalian nantinya, tapi gue nggak bisa jamin ya itu akan sukses di channel kalian atau enggak. Tentunya itu work di channel gue, maksudnya istilahnya ya agak lumayan lah, bisa kalian lihat, intinya penonton gua itu lebih tinggi daripada subscriber gua gitu. Nah, hal yang gue lakuin untuk bisa mendapatkan penonton itu yaitu dengan cara menyembunyikan subscriber. Nah, kok bisa? Bagaimana dengan cara gue menyembunyikan subscriber malah ada yang nonton? Oke, secara logika, kalau misalkan orang mencari informasi atau suatu berita lah, misalkan mereka ya nggak jauh-jauh lah, channel gue kan kebanyakan isinya tentang bagaimana sharing tentang dunia YouTube kan. Kan seorang sesama pemula itu kan misalkan kan banyak butuh informasi ya, bagaimana untuk membangun channel kita agar channel kita itu berkembang. Nah, dengan mencari informasi itu kan tentunya nggak asal informasi, yaitu tentunya dengan orang yang udah terpercaya, udah punya nama, popularitas, dan sebagainya. Nah, di situ kalau misalkan gue masih seorang pemula menyampaikan suatu informasi dan subscriber gue tongolin di situ, maksudnya gue liatin ya subscriber gue berapa, gue punya anggapan gini logikanya. Nanti ada orang kan misalkan dicari tuh video gue muncul nih. Tapi orang itu mau klik ke judulnya sama, misalkan cara menambah subscriber, cara misalkan mendapat viewers banyak, itu channel gua misalkan. Nah, orang ngeklik oh subscribernya baru dikit, yang nonton juga dikit, jadi otomatis itu akan mungkin di skip dulu dan pindah ke channel lain yang mungkin subscribernya udah banyak, udah punya nama, dan maksudnya ya itu intinya lebih terpercaya lah gitu, anggapannya kan gitu. Walaupun sebenarnya ya belum tentu juga yang misalkan subscriber udah banyak, bukan bandingin subscriber udah banyak, belum tentu juga yang misalkan subscribernya dikit itu bikin informasi itu asal-asalan, atau misalkan bisa dianggap remeh gitu. Bisa jadi malah lebih dari yang subscribernya udah banyak gitu. Gue bukan ngomongin gue sendiri ya, maksudnya
itu cuma gambaran doang gitu, biar kalian nggak salah paham. Nah, dari ilustrasi tersebut gue menyimpulkan bahwa gue awal-awal subscriber gue kayak normal gue tampilin gitu, ya sampai sekitar 100 lebih lah subscriber. Nah, habis itu gue kepikiran cara gitu, akhirnya gue sembunyiin subscriber dan bikinlah gue video tentang tentang sharing lah pengalaman tentang YouTube. Ya walaupun gue belum lama kan, intinya gue pengen video gue ditonton orang. Jadi intinya gue pengen orang nonton video gue karena bukan karena jumlah subscriber gue, nggak mandang subscriber gue, tapi bener-bener ingin tahu apa yang gue informasikan gitu. Jadi nggak mandang dari jumlah subscribernya dikit berarti nggak bisa dipercaya, bukan gitu. Jadi gue ngarah kepada bagaimana orang itu menonton video gue tanpa memperdulikan jumlah subscriber gue gitu. Dan cara tersebut menurut gue sejauh ini agak lumayan berhasil, karena gue berhasil mendapatkan views ya rata-rata di atas jumlah subscriber gue. Ya subscriber gue masih dikit dan sampai sekarang belum gue tunjukin ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah banyak baru gue tunjukin. Karena ya tadi itu menyangkut masalah misal kayak personal branding, maksudnya kalau udah punya nama, apapun yang kita sampaikan mungkin bakal didengerin. Beda kalau kita misalkan kayak bukan siapa-siapa, nggak punya nama, nggak punya popularitas gitu, kalau mau menyampaikan sesuatu itu kadang mungkin diacuhkan atau nggak didengerin. Nah, itu adalah salah satu kenapa subscriber gue sembunyiin, karena sebagian besar akhir ini kan, kecuali video awal-awal ya, mungkin video kayak uji coba kayak yang kemarin bahas tentang wifi, tentang ngevlog agak nggak jelas gitu, itu ya karena gue eksperimen kan, gue bingung juga awal-awal mau bikin video apa. Nah, mungkin kalian bisa lihat lah story video gue, dan itu yang nonton ya baru sedikit karena gue belum nerapin cara ini. Tapi perlu diingat seperti yang gue sampaikan, ini adalah berdasarkan pengalaman gue pribadi dan work di channel gue. Belum tentu di semua channel itu berkembang. Tapi gue negesin kalau misalkan channelnya yang istilahnya sama ya, isinya tentang informasi atau informatif gitu ya, bisa gunain cara ini. Karena apa? Karena kan channel informatif otomatis kan kita memberi informasi kepada orang lain maupun sharing, kasih tutorial dan sebagainya macam. Nah, biar penonton gak terpaku pada jumlah subscriber dan biar lebih terfokus lah pada apa yang kita sampaikan. Nah, itu lebih baik subscribernya disembunyiin aja. Jadi orang nggak mandang lah, yang penting orang itu isinya bisa dimengerti dan juga istilahnya sesuai apa yang mereka butuhkan lah, tanpa memperdulikan jumlah subscribernya berapa gitu. Dan perlu digarisbawahi juga, bukan berarti dengan cuma menyembunyikan jumlah subscriber tersebut ya viewers auto naik atau auto strong gitu, atau istilahnya langsung banyak lah viewersnya. Ya tentunya juga dibarengin dengan ya settingan-settingan yang tadi, kayak misalkan thumbnail yang menarik, judul yang menarik tapi sesuai dengan isi, terus teks-teks yang juga istilahnya sesuai dengan isi tersebut. Nah, satu lagi, kalau misalkan kita mau buat teks itu sebisa mungkin jangan keluar dari topik apa yang dibicarakan, karena itu juga mempengaruhi penilaian YouTube di channel kita gitu. Jangan sampai lah channel kita istilahnya buat menarik. Ya bener sih, thumbnail kadang ada yang berbau sedikit clickbait gitu, tapi ya jangan terlaluan lah istilahnya. Itu kan emang tujuannya buat narik penonton ya kan. Hal yang pertama dilihat itu pasti satu thumbnail, dua judul gitu. Kalau misalkan orang udah melihat thumbnail kita menarik, otomatis kan rasa ingin mengekliknya itu kan tinggi gitu, apalagi lihat judulnya mendukung. Misalkan orang lagi mencari informasi nih, bagaimana cara agar subscriber tembus 1 juta dalam 1 jam, nah gitu, kalian bikin bikin thumbnailnya itu pakai cara ini auto berhasil, otomatis orang bakalan tertarik mengklik video itu ya, ditambah tadi judulnya juga menarik. Tapi ketika orang tersebut mengklik video itu dan isinya tidak sesuai, itu yang menjadi bumerang kepada kita sendiri. Nantinya ya tentunya video kita udah nggak dipercaya lagi dan nggak ada orang istilahnya bisa ditandain itu. Maksudnya channel ini yang upload paling isinya clickbait segala macam, cuma ingin cari sensasi doang,
istilahnya biar ada yang nonton gitu. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu ya. Bikinlah video yang benar-benar istilahnya judul yang sesuai dengan isi video kita, thumbnail yang sesuai, dan juga bolehlah sedikit agak clickbait tapi jangan terlalu berlebihan. Yang penting sesuai isi gitu. Oke, jadi itu sharing gue ya, bagaimana caranya gue mendapatkan viewers, tentunya apa ya, yang sesuai dengan yang gue harapin, yaitu melebihi dari jumlah subscriber gue. Gue nggak berharap viewers gue bisa nyampe apa ya, istilahnya nyampe banyak lah, yang sampai nggak masuk akal melebihi channel gua, karena nantinya banyak spekulasi yang muncul kan, entah itu disangka nge-cheat dan segala macem, yang jelas-jelas itu sangat melanggar pedoman dari standar komunitas YouTube. Nantinya akan berpengaruh juga kepada channel kita sendiri kan, gitu intinya. Semoga apa yang gue sampaikan itu bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahamin ya. Dan semoga yang mau menerapkan cara gue, tentunya ya istilahnya mau mencoba, nggak ada salahnya kan dicoba dulu. Dan gue sekali lagi nggak bisa menjamin ya keberhasilannya. Gue kan di sini intinya cuma sharing aja. Dan itu terbukti di video-video gue. Ya semoga aja kalau kalian menerapkan cara ini berhasil lah intinya. Gue doain semoga berhasil. Oke, cukup sekian dulu ya video sharing gue kali ini. Jika kalian nggak ingin ketinggalan ya video-video gue berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain tombol loncengnya agar segera mendapatkan update kalau gue upload video lagi. Dan like juga kalau misalkan kalian suka video ini, dan dislike aja misalkan kalian nggak suka. Always be positive, keep calm and carry on. See you in the next video.